Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bapak Muhammad Hafizur Rahman, dosen IAI Al-Khair Makassar, Home Base Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Halo teman-teman, adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Pada kali ini saya tidak bisa memberikan video secara tatap muka langsung, tapi bagaimana saya itu akan memberikan kalian eh, video bagaimana pembelajaran di kelas itu lebih bervariasi daripada sebelumnya. Jadi saya membuat video ini agar kalian semua itu bisa mendapatkan pelajaran menyerap materi-materi tentang kemanajemenan. Pada kali ini kita masuk ke dalam eh, mata kuliah konsep dasar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hafizur Rahman. Di sini kita akan membahas tentang dasar-dasar manajemen. Jadi apa itu manajemen, bagaimana fungsi manajemen, dan seperti apa manajemen itu sendiri. Jadi itu yang akan kita bahas tuntas. Jadi sehingga kalian tuh bisa terbuka lebar, selebar-lebarnya bagaimana itu manajemen seperti itu ada di mahasiswa. Kita mulai dulu dari definisi manajemen. Manajemen itu sendiri berasal dari kata to manage yang berarti mengatur mengelola. Kemudian ada beberapa pengertian manajemen yang dari menurut beberapa ahli. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan yang saya akan kemukakan berikut ini. Pertama, menurut Nickel, McHugh dan McHugh, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jadi manajemen itu adalah sebuah proses di mana proses itu sih tidak bukan hanya satu atau dua langkah, tapi ini proses panjang. Yang mana proses ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jadi organisasi itu punya tujuan. Kalau organisasi tidak punya tujuan itu tidak dikatakan organisasi. Makanya proses untuk mewujudkan suatu melakukan suatu untuk mewujudkan tujuan organisasi itu dikatakan manajemen. Melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Jadi menurut Nickel dan McHugh ini bahwa organisasi itu adalah rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Itu sebenarnya hampir mirip dengan uh, tokoh manajemen seperti uh, McGarry ya, yang mengatakan bahwa manajemen itu merupakan 4 tujuan pokok: POACH, planning, organizing, executing, dan controlling. Itu yang para ilmuwan yang paling terkenal seperti itu. Kemudian ada menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Jadi manajemen itu adalah sebuah seni. Jadi bagaimana seni? Jadi orang mengatur, orang mengelola itu walaupun dia punya ilmu manajemen yang sama, tapi dia punya seni yang berbeda. Sama halnya dengan kita misalnya. Kita punya ilmu yang sama membuka Microsoft Word, tapi kita punya cara yang berbeda dalam melakukannya, dalam memperbesar, dalam mengontrol, dalam kontrol A, dalam membuat font, dalam mengatur font. Itu kita punya cara yang berbeda walaupun ilmunya sama. Jadi manajemen itu selain dia itu ilmu, dia juga seni. Karena seni, maka setiap orang melakukannya itu berbeda-beda. Beda lah seperti ini. Jadi misalnya kita punya kemampuan manajemen yang sama dalam eh, mengolah bola, dalam mengatur sepak bola, atau anggaplah kita itu seorang manajer. Jadi menjadi seorang manajer suatu klub misalnya, kita itu bisa berbeda ketika mengatur klub yang A, pindah ke klub yang B itu bisa berbeda dalam mengatur manajemen. Kenapa? Karena itu seni. Anggaplah pelatih, coach yang A dan coach yang B, dia punya ilmu yang sama dalam manajemen, tapi dia punya seni yang berbeda dalam mengatur olahraga ini, dalam mengatur sepak bola itu. Jadi manajemen itu adalah seni. Dan ketika seni, maka itu kembali lagi terhadap kemampuan dan skill dari orang itu sendiri.
Kenapa manajemen itu dikatakan ilmu dan seni? Ada beberapa alasan mengapa manajemen itu dikatakan ilmu dan juga dikatakan seni. Yang pertama bahwa manajemen itu dikatakan ilmu karena dia bisa menyelesaikan masalah eh, yang dilakukan. Dapat menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasional dan logika. Jadi manajemen itu bisa mencari solusi atau menyelesaikan masalah dengan pendekatan rasional. Dengan logika-logika yang manusia miliki, dia itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka dapatkan. Jadi itu ilmu manajemen. Manajemen itu dikatakan sebuah ilmu. Misalnya uh, bagaimana agar sekolah ini maju, bagaimana agar kampus ini maju. Dia bagaimana menyelesaikan masalah keuangan di kampus. Dia itu punya pendekatan rasional dan logis dengan ilmu manajemen itu sendiri. Yang mana ini secara objektif dan cara yang sistematis. Tentunya dengan cara-cara yang sistematis, dengan langkah-langkah yang sudah ditata dengan baik sehingga dia itu bisa uh, mencari solusi atau menyelesaikan masalah itu sendiri. Yang kedua, dia itu dikatakan sebuah ilmu karena membutuhkan pengetahuan dan keahlian teknis, diagnostis, dan kemampuan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah. Jadi manajemen itu dikatakan ilmu, alasan yang kedua itu karena itu adalah membutuhkan pengetahuan. Kita menyelesaikan masalah, kita butuh pengetahuan. Mengambil keputusan itu butuh pengetahuan. Menyelesaikan masalah itu butuh pengetahuan. Makanya manajemen itu dikatakan sebuah ilmu karena dia dia pendekatannya harus dengan knowledge, harus dengan pengetahuan. Jadi dua alasan ini ya kenapa ilmu itu karena kenapa manajemen itu dikatakan ilmu. Nah, sedangkan alasan kenapa ilmu itu dikatakan seni. Dia dikatakan seni karena keputusan dibuat dan masalah terpecah hanya dengan mempergunakan gabungan intuisi, pengalaman, insting, dan pandangan pribadi. Jadi manajemen itu dikatakan seni karena setiap seorang manajer dia punya karakteristik yang berbeda, punya intuisi yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda dalam mengambil sikap, atau punya insting yang berbeda dalam mengambil sikap. Contoh kasus misalnya, seorang direktur perusahaan A, ketika dia mengelola perusahaan dia sangat sekali maju. Misalnya. Belum tentu misalnya dia di awal dia bergerak di bidang properti misalnya. Kemudian dia itu pindah ke dalam direktur perbankan. Apakah dia akan mengolah atau mengelola atau memanage bank itu dengan cara yang sama? Tentunya berbeda. Kenapa? Ini adalah seni. Nah, di situ terjadi seni. Kenapa? Karena pengalaman di dalam menjadi direktur properti dengan kemudian dia itu menjadi direktur perbankan itu tidak sama dalam bagaimana. Makanya dia itu harus punya intuisi, pendekatan personal dengan para pegawai itu perlu. Itu seni. Yang kedua, manajemen itu dikatakan seni karena dia membutuhkan kemampuan konseptual, komunikasi interpersonal, dan manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas manajerial. Jadi, misalnya tadi dia itu pindah dari direktur perbankan, dari direktur properti pindah ke direktur perbankan, dia butuh sebuah konsep bagaimana bank itu menjadi maju. Dia butuh komunikasi yang baik, komunikasi yang intens dengan para pegawai bank tersebut agar dia diterima, agar konsep-konsep dia bagaimana memajukan bank itu diterima. Jadi dia butuh komunikasi, baik itu komunikasi interpersonal. Jadi secara personal dia itu harus bisa mengendalikan seluruh bawahannya. Kemudian manajemen waktu harus. Jadi jangan kemudian dia itu mentang-mentang ke bawah tanpa harus menunggu waktu, punya rentang waktu yang pas bagaimana dia menyelesaikan waktu itu dengan baik. Yang kemudian bagaimana dia itu bisa menyelesaikan tugas manajerial itu adalah seni. Orang menyelesaikan masalah itu punya seni yang berbeda. Jadi saya dan guru saya misalnya itu punya seni yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Atau kalian semua ini peserta didik,
kalian itu punya waktu yang berbeda, punya tipe yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Nah, inilah yang dikatakan bahwa manajemen itu adalah seni. Jadi kalian semua punya masalah, mungkin punya misalnya kalian punya masalah pertunangan, masalah dalam keluarga, kalian punya masalah yang sama dalam keuangan misalnya, tapi kalian punya seni yang berbeda bagaimana menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, makanya manajemen itu, manage dalam manajemen itu dia itu seni. Bagaimana kita itu eh, menyelesaikan masalah, itu misalkan tugas-tugas manajerial itu dengan baik dalam contoh misalnya kita itu menjadi seorang TU di sebuah lembaga. Ada kalian ada yang di TU lembaga A, ada yang di TU lembaga B. Maka penyelesaian masalah itu bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena dia itu seni. Dan seni itu kembali lagi terhadap pribadi masing-masing itu sendiri. Kemudian dasar-dasar kemampuan manajemen. Kembali lagi terhadap dasar-dasar kemampuan manajemen. Jadi kemampuan manajemen itu banyak sekali. Ini dasar kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer bagaimana dia itu menjadi seorang manajerial. Pertama itu kemampuan teknis. Apa itu kemampuan teknis? Kemampuan teknis itu adalah keahlian dibutuhkan untuk menyelesaikan atau untuk memahami bidang pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Jadi menjadi seorang manajer itu dia itu harus punya kemampuan teknis. Walaupun ketika dia menjadi top manager dia jangan kembali lagi di bidang teknis ke bawah, tapi dia itu tahu bagaimana mengarahkan para bawahannya itu bagaimana dia itu melakukan penelitian dengan. Yang kedua, harus mempunyai kemampuan konseptual. Jadi seluruh pekerjaan di organisasi harus dikonsep dan mengkonsep seluruh pekerjaan itu adalah dengan kemampuan konseptual. Tanpa kemampuan konseptual itu tidak akan terjadi dengan baik. Jadi kemampuan konseptual ini adalah bagaimana dia itu berpikir dengan abstrak, melihat telah organisasi sehingga organisasi itu menjadi organisasi yang maju, yang mapan dan sebagainya. Yang ketiga adalah kemampuan diagnostik. Kemampuan diagnostik ini sangat sekali diperlukan untuk memvisualisasikan respon yang paling tepat terhadap situasi tertentu. Jadi dia bisa mendiagnosa layaknya seorang dokter. Ketika dokter itu menjustis ini penyakit A, maka dia bisa menentukan obat yang pasti. Itu kemampuan diagnostik. Ketika ruangan dengan 3x4 atau 5x6, maka dia itu bisa menentukan berapa misalnya semen yang dibutuhkan, berapa misalnya yang dibutuhkan. Itu kemampuan diagnostik. Yang terakhir itu kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi ini yang sangat penting. Kenapa? Karena komunikasi dia bisa menjadi magnet bagi bawahan. Orang komunikator yang handal dia bisa menjadi sisir bagi bawahannya bagaimana konsep-konsepnya itu diterima. Bagaimana konsep-konsepnya itu bisa dikerjakan. Bagaimana perintah-perintah dia itu jalankan oleh bawahannya. Itu kemampuan komunikasi. Makanya seorang manajer harus menjadi top komunikator. Karena komunikasi merupakan daya tarik yang luar biasa menjadi seorang manajer yang baik, manajer yang handal, manajer yang berkualitas. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pelajaran hari ini bisa menyenangkan dan kalian semua bisa mengambil hikmah dari apa yang kami berikan hari ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena tentu saja saya sebagai manusia apa yang saya sampaikan itu bisa banyak kurangnya atau ada kelebihan-kelebihan kata dari saya itu mohon maaf juga. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa bertatap muka kembali dan memberikan pembelajaran secara langsung. Dan sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.